Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nia Wulandari dengan NIM 06021182530001. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Indralaya angkatan 2025. Di sini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah menyimak apresiatif dan kritis dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Haniatus Soliha MPD dan Ibu Astrid Yulinda Putri SSMA. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang luar biasa. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya ingin mengajak kalian semua menjelajahi sebuah dunia lain, yaitu dunia imajinasi yang penuh dengan keajaiban, syarat pelajaran hidup, serta menyimpan pesan-pesan bijak dari masa lampau. Kalian semua mungkin sudah mengenal berbagai cerita rakyat sejak kecil. Namun, dongeng sejatinya bukan hanya untuk anak-anak. Di dalam dongeng terdapat nilai moral, sindiran sosial, dan juga cerminan kehidupan yang masih relevan hingga sekarang. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini kita akan mengasah kemampuan menyimak melalui sebuah dongeng yang telah saya pilih. Saat kalian mendengarkan, bayangkan setiap tokoh, ikuti alur ceritanya, dan juga pahami pesan yang ingin disampaikan dari cerita. Perlu diingat bahwa menyimak tidak sekedar mendengar, tetapi juga memahami, merasakan, dan juga menafsirkan isi cerita. Baiklah, buka pikiran dan lepaskan imajinasi kalian. Mari kita mulai perjalanan menuju dunia cerita. Selamat menyimak. Dongeng asal-usul sirah Pulau Padang. Pada zaman dahulu kala di tepian Sungai Komering yang airnya jernih dan menenangkan, berdirilah sebuah negeri kecil bernama Pulau Padang. Negeri itu begitu subur dan indah. Hutan tumbuh lebat, tanahnya makmur, dan sungainya memberi kehidupan bagi penduduk di sana. Rakyat hidup rukun, saling membantu, dan sangat menjaga keharmonisan antara masyarakat. Mereka percaya bahwa sungai dan tanah memiliki roh penjaga yang akan memberkati mereka yang hidup dengan hati yang bersih. Pulau Padang diperintah oleh seorang ratu cantik bernama Serindang Bulan. Ia sangat dicintai rakyatnya karena memimpin dengan kasih dan keadilan. Ratu itu dikenal ramah dan sering turun ke tengah rakyat untuk mendengarkan cerita mereka, memberi nasihat, dan memastikan semua hidup dalam kedamaian. Ia selalu menginginkan rakyatnya untuk selalu menghormati sungai dan hutan, sebab alam baginya adalah sumber kehidupan yang harus dijaga. Ketenangan Pulau Padang terus berlanjut hingga suatu ketika datang kabar bahwa seorang raja dari negeri jauh bernama Raja Guntara mendengar tentang kecantikan dan kebijaksanaan Ratu Serindang Bulan. Tertarik oleh kisah itu, Raja Guntara berlayar dari negeri yang jauh menelusuri sungai menuju Pulau Padang dengan membawa perhiasan, kain sutra, dan hadiah yang berharga untuk meminang sang ratu. Namun, Ratu Serindang Bulan menolak lamaran tersebut dengan halus dan sopan. Ia berkata bahwa dirinya tidak mencari kemegahan hidup karena tugasnya adalah melindungi rakyat
dan menjaga negerinya. Penolakan itu membuat kemarahan bagi Raja Guntara. Ia merasa harga dirinya dilecehkan, lalu bersumpah akan merebut Pulau Padang dengan kekerasan. Beberapa bulan kemudian, pasukan datang menyerang melalui Sungai Komering. Lalu ada suara genderang perang menggema. Perahu-perahu besar penuh dengan prajurit memasuki wilayah Pulau Padang. Rakyat ketakutan, tetapi Ratu Serindang Bulan tetap berdiri tegar di tepi sungai, menenangkan rakyatnya dengan suara lembut dan penuh keyakinan. Ia memilih untuk bertahan, bukan melawan, karena ia percaya bahwa kebenaran dan doa akan melindungi mereka semua. Ketika pasukan musuh semakin mendesak, Ratu Serindang Bulan naik ke puncak bukit kecil di tengah pulau, tempat tertinggi yang sekarang dikenal dengan sebutan Sirah, yang berarti kepala atau ujung pulau. Dari sana ia memandang ke arah sungai yang luas dan berdoa kepada Dewa Sungai Komering, penjaga air dan kehidupan. Dengan hati yang tulus, ia berkata, "Wahai Dewa Sungai, lindungilah rakyatku. Jika tanah ini harus lenyap, biarlah hanya puncaknya yang tersisa, agar menjadi tanda bagi anak cucu kami." Tidak lama setelah itu, langit berubah gelap, petir menyambar, dan angin berhembus kencang. Air dari Sungai Komering meluap besar, menggulung seluruh daratan Pulau Padang. Tanah bergetar, istana dan rumah-rumah rakyat tenggelam ditelan oleh air. Pasukan Raja Guntara panik, kapal-kapal mereka terbalik dan banyak hanyut terbawa arus. Namun, keajaiban terjadi. Bagian tertinggi dari pulau tempat Ratu Serindang berdiri tidak ikut tenggelam, hanya bagian puncaknya saja yang terlihat permukaan sungai. Sejak saat itu, daratan tersebut dikenal dengan nama Sirah Pulau Padang, yang berarti ujung pulau yang tersisa setelah tenggelam. Ratu Serindang Bulan sendiri tak pernah ditemukan setelah kejadian tersebut. Rakyat percaya bahwa ia ditelan menyatu dengan air sungai, menjadi roh penjaga yang melindungi negeri dan juga rakyat-rakyatnya dari segala bahaya. Hingga kini, setiap kali bulan purnama, cahaya memancar dari Sungai Komering. Masyarakat percaya bahwa itu adalah cahaya dari Ratu Serindang Bulan yang sedang mengawasi negerinya. Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat Sirah Pulau Padang selalu mengadakan upacara sedekah sungai atau disebut dengan ngagung sungai setiap tahun. Dalam upacara itu, mereka menghanyutkan bunga, sesaji, dan juga doa ke sungai sebagai wujud rasa syukur atas berkah alam dan sebagai penghormatan untuk Ratu Serindang Bulan yang dianggap menjaga sungai. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita masa lampau, tetapi juga mengandung makna
yang sangat dalam dan kebijaksanaan seorang pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Ia juga menjadi simbol perempuan yang kuat yang mencintai tanah airnya dengan sepenuh hati. Legenda ini mengajarkan bahwa kekuatan tanpa cinta dan keadilan hanyalah kesia-siaan, dan menjelaskan bahwa alam akan selalu berpihak pada mereka yang hidup selaras dengannya. Hingga kini, Sirah Pulau Padang tetap menjadi tempat yang penuh makna. Setiap aliran sungai dan desir angin di tempat itu seakan-akan membawa bisikan lembut Ratu Serindang Bulan, yaitu pemimpin yang bijak dengan pengorbanannya abadi di hati rakyatnya. Baiklah anak-anak hebat, semoga kisah asal-usul Sirah Pulau Padang tadi membuka mata kita tentang nilai-nilai berharga dalam cerita rakyat. Dari Ratu Serindang Bulan, kita belajar tentang keberanian, ketulusan, dan juga cinta kepada masyarakat serta alam. Dongeng membawa pesan tentang menjaga lingkungan dan juga kepemimpinan yang bijak, serta kebaikan hati. Semoga kalian terinspirasi untuk mencintai budaya sendiri. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu siapkan. Di sini Ibu telah menyiapkan 10 pilihan ganda. Selamat menjawab. Soal pertama, di tepian sungai manakah negeri Pulau Padang diceritakan berdiri? A. Sungai Musi. B. Sungai Ogan. C. Sungai Batanghari. D. Sungai Komering. Pertanyaan kedua, siapakah nama ratu cantik dan bijaksana yang memimpin negeri Pulau Padang? A. Putri Seruni. B. Ratu Serindang Bulan. C. Dewi Air. D. Bunda Ratu. Pertanyaan ketiga, apa yang diyakini oleh rakyat Pulau Padang yang harus dihormati karena memiliki roh penjaga dan memberi kehidupan? A. Pohon beringin besar. B. Raja dan ratu mereka. C. Sungai dan tanah. D. Bulan dan bintang. Pertanyaan keempat, apa alasan utama Ratu Serindang Bulan menolak pinangan Raja Guntara? A. Ratu takut pada Raja Guntara. B. Ratu tidak mencari kemegahan hidup karena tugasnya adalah melindungi rakyat. C. Ratu sudah dijodohkan dengan pemuda lain. D. Hadiah yang dibawa Raja Guntara tidak cukup mewah. Pertanyaan kelima, apa reaksi Raja Guntara setelah pinangannya ditolak oleh Ratu Serindang Bulan? A. Ia akan kembali ke negerinya dengan damai. B. Ia meminta maaf atas kekeliruannya. C. Ia merasa harga dirinya dilecehkan dan bersumpah akan merebut Pulau Padang dengan kekerasan. D. Ia mengirim utusan lain dengan hadiah yang lebih banyak. Pertanyaan keenam, di mana lokasi yang dipilih Ratu Serindang Bulan untuk
memanjatkan doa kepada Dewa Sungai Komering saat pasukan musuh mendesak? A. Di tengah istana kerajaan. B. Di tepi sungai. C. Puncak bukit kecil di tengah pulau yang sekarang dikenal sebagai Sirah. D. Di atas perahu musuh yang berhasil ditangkap. Pertanyaan ketujuh. Apa keajaiban yang terjadi setelah Ratu Serindang Bulan selesai berdoa? A. Pasukan Raja Guntara tiba-tiba berubah menjadi batu. B. Air Sungai Komering meluap besar dan menenggelamkan seluruh daratan Pulau Padang kecuali puncaknya. C. Langit menurunkan panah api yang menghanguskan perahu musuh. Dan D. Tumbuh hutan bambu yang sangat lebat di sepanjang sungai. Pertanyaan ke-8. Apa arti kata sirah dalam nama Sirah Pulau Padang? A. Harta yang tersembunyi. B. Kepala atau ujung pulau. C. Tempat yang penuh cahaya. D. Bukit yang tinggi. Pertanyaan ke-9. Apa nama upacara tahunan yang diadakan masyarakat Sirah Pulau Padang sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada sang ratu yang dianggap penjaga sungai? A. Pesta Rakyat. B. Festival Danau. C. Sedekah Sungai atau Ngagung Sungai. D. Upacara Panen Raya. Pertanyaan ke-10. Nilai moral utama yang dilambangkan oleh Ratu Serindang Bulan dalam kisah ini terkait kepemimpinannya adalah A. Kekuatan militer yang hebat. B. Kepintaran dalam berdagang. C. Keberanian, ketulusan, dan kebijaksanaan yang mementingkan rakyat. D. Kecantikan dan kemegahan harta. Baiklah anak-anak kelas 7 yang luar biasa. Demikianlah kisah asal-usul Sirah Pulau Padang yang telah kita dengarkan bersama. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membantu kalian memahami nilai-nilai penting seperti keberanian, ketulusan, dan juga kepedulian terhadap alam serta sesama. Ingatlah bahwa dongeng bukan hanya cerita masa lalu, tetapi cermin kehidupan yang dapat kita jadikan sebagai pembelajaran. Saya harap kemampuan menyimak kalian semakin berkembang dan juga rasa cinta kalian terhadap budaya daerah semakin kuat. Terima kasih atas perhatian dan kesungguhan kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.